Halo penonton, kita bertemu kembali di acara Tadarus Ramadan. Seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber yang bisa menjelaskan kepada kita tentang persoalan-persoalan atau hal-hal menyangkut tentang Islam. Kali ini kita berkesempatan kembali mendengarkan pembicaraan dengan seorang ulama tokoh intelektual NU dan juga seorang deklarator dari Pergerakan Indonesia untuk Semua, Ahmad Sahal. Kita akan bicara tentang hadis dan sunnah, Mas Sahal. Ya, Oke. Kelanjutan dari topik sebelumnya. Lanjutan dari topik sebelumnya. Tentang Jadi gini, mengikuti Nabi. dalam umat Islam, saya misalnya itu mendapat lazim sekali mendengar pernyataan bahwa agar kita bisa hidup sebagai seorang umat Islam yang baik, kita sebaiknya meneladani Nabi, ya, dan mengikuti pertama-tama Al-Quran dan kedua adalah hadis dan sunnah, ya. Itu saya rasa umat Islam pada umumnya pernah mendapatkan pelajaran semacam itu. Nah, sekarang saya ingin Anda menjelaskan tentang hadis dan sunnah. Dimulai dengan barangkali apa bedanya dan kenapa dia jadi penting bagi umat Islam. Ya, sebenarnya kan tadi ya yang soal tujuan dari kita merujuk kepada hadis dan sunnah. Nanti kita diskusikan perbedaannya. Itu kan untuk meneladani Nabi, mengikuti Nabi, ittiba'un Nabi. Nah, yang kita kenal sekarang, Bang Ade, itu kan namanya kitab-kitab sunnah ya, kitab-kitab hadis itu kan yang paling dianggap sebagai muktabaroh, yang otoritatif. Itu ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah dan seterusnya, ada 6 kutubus sittah plus beberapa kitab lain, kodifikasi lain. Nah, tapi yang menarik sebenarnya Bang Ade, pada zaman Nabi itu sebenarnya ada anjuran untuk tidak menuliskan hadis. Oke, saya terpaksa potong Anda sebentar. Ya. Bisa nggak Anda mulai dengan menjelaskan apa itu iya hadis? Benar. Jadi gini, mengikuti Nabi itu kan melalui mengikuti tradisi yang diciptakan oleh Nabi. Sunnah itu sebenarnya tradisi, artinya living tradition. Jadi bagaimana Nabi hidup, bagaimana Nabi berlaku sehari-hari lah ya, bagaimana sikap beliau, bagaimana tindakannya dan seterusnya. Contohnya barangkali cara dia sholat tuh sunnah ya? Iya, itu bagian dari sunnah, dari sunnah. Contohnya kayak habit sehari-hari itu, yang kemudian menjadi panutan bagi komunitas di mana Nabi hidup, yaitu sahabat, kan? Gitu. Itu sunnah. Itu sunnah, mengikuti sunnah. Kita harus mengikuti sunnah. Nah, bagaimana mengikuti sunnah? Nah, ini kan problem ketika Nabi sudah wafat, ya kan? Kemudian orang harus mencari Nabi dulu gimana sih caranya? Nabi itu kalau soal ini gimana? Nah, itulah kemudian muncul periwayatan. Namanya hadis itu. Hadis itu kan pernyataan, tindakan, laporan tentang pernyataan Nabi, tindakan Nabi dan penegasan lah ya. Nabi itu mengendorse apa atau tidak mengendorse apa gitu. Dia pernah bilang apa? Itu. Jadi ini tentang laporan. Hadis itu adalah laporan. Itu yang paling penting. Laporan tentang sunnah. Ya, jadi laporan tentang sunnah. Nah, masalahnya pada masa Nabi dulu, sebenarnya membuat laporan tentang Nabi ngomong apa itu tidak direkomend oleh Nabi karena supaya tidak bertentangan dengan, supaya tidak jumbo ya, confuse dengan Quran. Kan ditulis Quran oleh para penulis Quran kan. Kalau ucapan Nabi juga ditulis, nanti mana yang Quran, mana yang hadis nih gitu loh. Mana yang ucapan Nabi. Kan nggak jelas. Makanya nggak usah ditulis kata Nabi. Tetapi Nabi pernah bilang gitu? Pokoknya Nabi, jadi gini, intinya adalah bahwa fokus ke penulisan Quran. Gitu. Nah, tetapi ada insiden ketika ada seorang yang delegasi dari luar Arab pengen mendapatkan catatan dari Nabi, itu kemudian Nabi bilang, namanya Abu Syah ini Bang Ade. Si orang yang itu pada abad akhir lah, menjelang Nabi wafat gitu. Terus dia bilang, uktubu li Abi Syah, tulislah beberapa pernyataan-pernyataanku ini untuk Abu Syah ini. Karena dia habis itu nggak ketemu Nabi lagi. Dia pulang gitu. Jadi ini para ulama mengatakan, berarti menuliskan hadis itu boleh. Gitu. Buktinya ini gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang ulama Ibnu Malik ya, Imam Malik mazhab Maliki itu menulis Al-Muwatta, itu kitab yang sebenarnya dianggap sebagai
catatan, laporan terhadap tradisi penduduk Madinah. Bukan ucapan. Jadi bukan hanya Nabi, tapi ini amalu ahlil Madinah. Jadi penduduk Madinah di mana Nabi tinggal. Jadi anggapannya kan kalau sesuatu yang dilakukan oleh orang Madinah, itu berarti sudah disetujui oleh Nabi. Gitu. Sudah menjadi habitnya, sudah menjadi kulturnya. Wong Madinah Nabi hidup kan berarti Nabi tahu gitu. Itu dianggap sebagai rekaman awal ya terhadap tindakan Nabi. Tapi ini kan setelah Nabi wafat sekitar katakan aja 1 abad. Nah, pada masa itu Bang Ade, setelah Nabi wafat, kita harus ingat terjadi, dan ini memang fakta sejarah yang harus kita terima ya, bahwa umat Islam itu terpecah-pecah karena politik. Konflik, ada sekte-sekte. Perang, bukan hanya konflik. Perang. Sekte Syiah, Murji'ah, Khawarij, macam-macam. Dan sekte-sekte ini mempunyai narasinya sendiri-sendiri kalau pakai sekarang, bahasa sekarang ya. Dan repotnya karena tidak ada, kan orang setuju bahwa harus ngikuti Nabi dong, harus ngikuti sunnah tadi. Tetapi kan tidak ada reliable sources. Kayak mana ini gitu. Si ini bilang Nabi bilang begitu. Kemudian muncullah fabrikasi. Jadi setiap sekte itu seakan Nabi pernah bilang begini, Nabi pernah mengatakan begini, atau Nabi dulu pernah begini kok. Yang menjustifikasi atau membela pandangan si sekte itu. Ini sekte ini bukan hanya soal sekte fikih ya, tapi juga teologi. Keras sekali Bang Ade, soal bagaimana mengetahui Tuhan, bagaimana sifat Tuhan, dan seterusnya, sampai soal-soal yang sehari-hari gitu ya. Termasuk soal politik, yang paling utama soal imamah, soal kepemimpinan. Setelah Nabi wafat, itu siapa yang berhak memimpin? Nah itu kan problem yang sangat serius. Jadi itu ratusan sekte muncul saat itu, masing-masing dengan hadis yang beredar itu tidak diketahui mana yang palsu dan mana yang enggak. Ini kita nggak bicara soal ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan. Bagaimana cara memvalidasinya, memverifikasinya? Mana yang benar, mana yang salah? Iya. Ketika satu abad kemudian. Karena ini baru dilakukan 1 abad kemudian. Yes. Selama 1 abad itu tidak pernah ada. Karena dianggap kan sudah tahu, jadi ini karena tradisi. Kita lagi-lagi soal tradisi kan. Ingatan orang. Ingatan. Dan kita waktu itu kan ada kepercayaan ingatan orang Arab itu tajam. Jadi kalau memang sudah menjadi tradisinya, ya ini artinya sudah direkomen oleh Nabi gitulah. Sudah disetujui Nabi. Kalau tradisi ada yang dilarang berarti nggak boleh. Jadi berdasarkan ingatan saja. Nah, tetapi dengan adanya politik pertentangan sekte, pertempuran sekte yang masing-masing punya hadis sendiri dan begitu banyak ribuan hadis palsu dan hadis yang nggak jelas ini Nabi adalah, kemudian Pak ulama menyusun metodologi. Metodologi untuk mana sih yang dianggap reliable, yang dianggap bisa dipercaya. Dari situ muncul kelas kategori, ada hadis sahih, ada ilmu namanya mustolah, ya ilmu verifikasi hadis lah gitu. Kalau mungkin kayak metodologi riset lah gitu ya, tentang untuk mengetahui ini hadis otentik atau enggak dari Nabi. Oke, sebentar, saya putus dulu nih ya. Jadi yang penting dari cerita ini adalah bahwa apa yang kita kenal sebagai hadis atau sunnah itu pada awalnya dibuatnya, dikodifikasi, ditulis menjadi kumpulan hadis itu. Dan modelnya news, laporan. Laporan. Kata si ini begini, kata hadis itu sendiri per definisi kan artinya laporan. Itu adalah 1 abad sesudah Nabi. Paling awal 1 abad ya. Tapi sebenarnya menjadi kodifikasi dalam arti yang kita kenal. Kitab hadis yang kita kenal itu abad ke-3 puncaknya, yaitu Imam Bukhari. Oke. Kita harus berhenti dulu di sana. Yang penting buat penonton kita sadar nih bahwa sebetulnya penulisan hadis menjadi sebuah kumpulan hadis itu baru dimulai 1 abad sesudah Nabi Muhammad wafat. Yes. Dan baru akhirnya menjadi seperti yang kita kenal sekarang setidaknya 3 abad sesudah Nabi Muhammad wafat. Ingat ya, Ibu Kartini itu 1 abad yang lalu loh, baru. Kelihatannya udah lama banget tuh. Jadi saya ingin bilang, 1 abad itu lama banget gitu. Oke, nah ini kita simpan dulu cerita ini. Karena ini akan menjadi materi akan kita bicarakan
di pertemuan kita berikutnya. Ini buat para penonton, harap jangan menonton hanya yang bagian ini, perlu mendengar apa yang dibicarakan oleh Mas Ahmad Sahal. Di pertemuan berikutnya mungkin kita bisa bicara tentang tadi reliabilitas ya. Buat saya hadis. Iya, buat saya sangat menarik kan. Ini adalah sesuatu yang baru ditulis 1 abad kemudian. Hanya dengan ingatan, mungkin catatan di sana sini. Saya pengen Anda menjelaskan lebih jauh apa implikasinya buat apa yang kita anggap sebagai hadis dan sunnah itu tersebut. Di tengah gempuran politik, news, bukan narasi-narasi yang nggak diketahui ini dari Nabi atau bukan gitu. Hadis palsu, hadis yang masing-masing mendukung pandangannya sendiri itu. Kita bicara tentang sekte yang jumlahnya ratusan, Bang Ade. Jadi kalau di film seri ini juga to be continued tentang hadis dan sunnah di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, Mas Sal. Terima kasih, nonton.